Setiap tanggal 22 Desember Indonesia memperingati Hari Ibu, ya, Hari Ibu. Itu Indonesia. Tapi internasional beda lagi. Ya, kalau internasional selalu diperingati Happy Mother's Day adalah minggu kedua setiap bulan Mei. Jadi jatuhnya pada tanggal 12 Mei. Kapan? Besok. Kita kan ibadah hari Minggu, jadi nggak besok kita rayakan. Dan itu hanya sebuah peringatan, ya, sebuah peringatan. Jadi hari ini tanggal 11 Mei ibadah kita sambil kita memperingati Happy Mother's Day, Hari Ibu versi internasional. Siapa di sini yang jadi ibu? Jadi ibu ya? Oke. Selamat Hari Ibu ya, versi internasional. Besok semua negara-negara memperingatinya, merayakannya. Karena pentingnya seorang ibu, maka saya ambil tema hari ini adalah tentang ibu, ya. Kita buka Yohanes pasal 19 ayat 27. Oke. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-27. Yuk kita baca bersama-sama ya, ayat 27-nya ya. Yohanes 19 ayat 27. 1, 2, 3. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Oke, ini katanya, nya adalah huruf besar, itu kata Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Yang disebut dengan inilah itu siapa? Maria. Ya, Maria adalah ibu Yesus, tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini juga adalah ibu. Peran seorang ibu itu penting sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Satu, pernah dengar kata-kata ini enggak? Seorang ibu bisa merawat 10 anak. Bisa? Yakin? Kuat? Mampu? Ya, faktanya memang saya bersaudara 10 orang. Dan saya anak ke-10. Ya, anak terakhir, anak bungsu. Seorang ibu bisa mampu, sanggup merawat, membesarkan 10 anak. Tapi satu anak belum tentu bisa membesarkan satu ibu. Bahkan 10 anak belum tentu bisa merawat, mengurus satu ibu. Ya, anak pertama bilang, saya sibuk. Anak kedua juga bilang, oh saya juga sibuk. Sama kan anak ke-10. Semua bilang, sibuk. Semua lempar-lemparan. Kamu dong yang paling tua. Kamu dong yang paling tanggung jawab. Yang paling tua bilang kayak yang bungsu. Kamu yang paling disayang. Kamu dong. Wah, udah lempar-lemparan. Satu ibu sanggup menyusui 10 anak, merawat 10 anak, capek mengurus 10 anak. Ibu-ibu pernah ngalami nggak anaknya panas, demam? Ada ya? Sering. Gimana rasanya? Gelisah. Lebih baik kita yang sakit daripada anak yang sakit. Itu kalau satu anak yang demam. Kalau punya 10, 3 demam bagaimana? Pusing kepala. Itulah hebatnya seorang ibu ya. Dia sanggup mengurus 10 anak. 10 anak belum tentu sanggup mengurus satu orang ibu. Kedua, seorang ibu sanggup menjadi single mother. Artinya apa? Seorang diri tanpa suami merawat, mengurus anak-anak.
Cici saya punya anak 7, perempuan semua. Cici saya meninggal. Sampai meninggal, cici saya tidak menikah. Sanggup. Anak-anaknya jadi orang semua. Orang sih. Tapi ini istilah. Jadi orang. Memang dia bukan orang gitu ya. Sanggup sendirian mengurus anak-anaknya. 7. Tapi kalau seorang bapak bagaimana? Nah, Kiki langsung delengnya. Yang kebayang apa? Pusing gitu ya. Jangan jauh-jauh lah, jangan jauh-jauh. Seorang bapak 3 jam aja gendong anaknya sanggup, udah pindah dulu, gitu ya. Aduh, apalagi seharian, apalagi seminggu, apalagi sebulan, apalagi bertahun-tahun. Aduh, pusing. Tapi seorang ibu nggak pernah bilang pusing ya. Atau mungkin dia pusing, tapi dia nggak ngomong dalam hatinya doang. Ya. Hah? Kewajiban. Lah kalau bapak bukan kewajiban. Iya. Itulah hebatnya seorang ibu ya. Itulah hebatnya seorang ibu. Nggak pernah ngeluh gitu. Tahu itu berat kan? Tahu. Tapi nggak ngeluh. Tidur kadang-kadang hanya berapa jam. Udah enak tidur, tiba-tiba, apa seorang ibu bilang, diam. Dasar bayi nggak tahu diuntung. Ya gitu. Nggak ada kan? Nggak, nggak ada yang ngomong gitu. Begitu ngantuk-ngantuk langsung bangun, cup 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 cup, sayang sayang sayang. Udah ngeselin masih tetap bilang sayang. Siapa itu? Ibu. Ya, ibu. Sanggup membesarkan anak-anaknya seorang diri. Dia ibu, dia bapak, dia cari kerja, segalanya dia. Sanggup. Seorang bapak, oh borong-borong. Jangan gitu, atuh Ciapit. Tersinggung nih bapak-bapak nanti. Tapi memang kenyataannya gitu ya. Mau gimana lagi? Faktanya memang ada nggak bapak-bapak yang sanggup sendirian ngurus anaknya? Ada, ada, ada. Masa nggak ada? Tapi jumlahnya sedikit, sedikit sekali. Itu bukan 2 jempol lagi ya, 4 jempol gitu ya. Seorang bapak sanggup seorang diri merawat, mengurus, mendidik anaknya itu luar biasa. Tapi faktanya jarang. Tapi seorang ibu, nah itu dia. Seorang ibu sanggup mengurus, merawat, mendidik anak-anaknya seorang diri. Seorang guru diberi gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau seorang ibu dikasih gelar apa ya? Mana lebih berjasa, ibu atau guru? Dua-dua berjasa, tapi siapa lebih berjasa? Ibu. Kita nggak mengatakan guru nggak berjasa ya, berjasa. Ya, kita nggak tahu diri kalau bilang guru nggak berjasa. Tapi dibanding dengan seorang ibu, ya, mari saya uji. Sebutkan 5 nama guru yang masih dihafal. Yuk. Waktu SD, siapa? 5. Bukan pelajaran, namanya. Bapak siapa, ibu siapa, sebutkan 5 aja. Udah lupa kita. Ingat wajahnya, ingat orangnya, nggak ingat namanya. Kenapa? Udah lama, Pak. Tapi sampai hari ini, ada yang nggak ingat nama ibunya? Ada nggak yang nggak ingat nama ibunya? Aduh, nama ibu saya siapa ya? Nama mama siapa ya? Lupa. Nggak ada. Ayo, Vera, nama mama ingat nggak? Itu siapa ya? Nanti dicoret lagi dari kartu keluarga nanti. Ya, nggak ada ya. Kita tahu semua nama mama kita ya, mami kita ya.
Kenapa? Jasanya luar biasa. Maka ada peribahasa mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Masa sih? Ya, kasih ibu kasih anak sepanjang, enggak kebalik. Kasih ibu itu sepanjang jalan, tapi kasih anak sepanjang, lupa ya. Tuh, peribahasanya lupa. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala. Gala itu ada yang panjang nggak? Ada, panjang. Tapi sepanjang-panjangnya gala terbatas. Tapi kalau jalan, ada jalan buntu, ada. Tapi jarang. Semua jalan gimana? Dari sini jalan, sini jalan, sini jalan. Nggak habis-habisnya. Itu dia. Jalan itu nggak habis-habisnya. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jalan buntu, ambil jalan ini, jalan lagi. Itulah kasih ibu sepanjang jalan. Nggak ada batasnya. Tapi kalau kasih anak, sepanjang gala. Sepanjang-panjangnya gala, ada batas. Itulah hebatnya seorang ibu. Jadi banggalah menjadi seorang ibu. Bersyukurlah menjadi seorang ibu. Dan Tuhan Yesus memperhatikan ibu-ibu. Maka dia bilang kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Yang pertama tadi, seorang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Itu hebat seorang ibu. Yang kedua, seorang ibu sanggup sendirian merawat, membesarkan, mendidik anaknya. Seorang bapak belum tentu. Belum tentu. 1000 bapak belum tentu dapat satu yang sanggup seorang diri merawat, mendidik anaknya. 10.000 bapak belum tentu dapat ada satu orang yang sanggup. Ya. Ketiga, betapa pentingnya, betapa hebatnya seorang ibu. Ada ibu kota, ada bapak kota. Jawa Barat, ibu kotanya apa? Bandung. Bapak kotanya mana? Hah? Nggak ada bapak kota. Ini apa? Ini apa? Ibu jari. Bapak jari mana? Nggak ada. Ya. Kalau hebat dikasih jempol. Hebat, mantap. Inilah ibu jari, bukan bapak jari. Oke? Ada ibu pertiwi, tidak ada bapak pertiwi. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, tidak ada bapak hamil dan bapak menyusui. Hebat? Lihat betapa peranan ibu itu demikian hebat, demikian luar biasa. Penghargaan kepada seorang ibu. Ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Ada ibu pertiwi, nggak ada bapak pertiwi. Nah, masalahnya dalam kenyataan, dalam faktanya sehari-hari, apakah seorang ibu betul-betul dihargai, dihormati atau tidak? Ayo. Yang keempat, seorang ibu hamil mengandung berapa lama? 9 teorinya 9 bulan 10 hari. Itu masa mengandung. Saat mengandung, mulai dari bulan-bulan pertama, bulan kedua, rasanya bagaimana? Nah, yang pernah ngalami, saya nggak pernah ngalami. Mabok. Terus apa? Muntah. Apalagi? Aduh, nyeri cangkel. Hah? Sakit pinggang. Ya, dia kuat. 9 bulan 10 hari. Makin lama perutnya makin besar. Makin besar, makin besar. Jalannya gimana? Ada ibu hamil seperti aku. Sudah 8 bulan ya.
Ada? Nggak ada. Jalannya gimana? Ya, sambil gini-gini. Pegel. 9 bulan menanggung ya suatu hal yang tidak enak. Apa laki-laki sanggup nggak? Ah, laki-laki mana bisa hamil, Pak? Oke. Pernah ada simulasi, ada satu percobaan. Laki-laki diberikan bantalan di perutnya, diikat. Jadi waktu usia kehamilan perempuan 1 bulan, kira-kira janin berapa gram, berapa kilo, berat tubuh bertambah berapa, 1 kilo misalnya. Ah, dikasih bebannya 1 kilo. Hari demi hari nggak boleh dibuka. Mandi, tidur, makan, jalan, tiap hari dipasang. Kan sama dengan ibu kan? Ibu kalau hamil, nak tinggal dulu ya, gitu kan? Nggak bisa kan? Kemana-mana dibawa kan? Nah ini juga dipasang sebulan. Bulan kedua nambah nggak? Nambah. Bulan ketiga nambah. Begitu setiap hari. Ada rasa mual nggak? Nggak ada. Karena hanya beban aja kan. Ada mau muntah nggak? Nggak ada. Jadi kalau perempuan sudah beban juga rasa. Tapi laki-laki ini hanya beban saja, tanpa rasa kan. Tahu kuat berapa lama? Dalam percobaan itu. Kuat 9 bulan? Enggak. Dia langsung menyerah. Gak enak. Tidur gak enak. Jalan gak enak. Mandi gak enak. Semuanya gak enak. Hanya sampai bulan keempat, bulan kelima sudah angkat tangan, menyerah, stop, nggak kuat lagi. Tapi seorang ibu 9 bulan 10 hari sanggup menahan semua itu. Tidak enak, dia jalan tanpa mengeluh, nggak pernah bilang, ini bayi nggak gede terus, nggak gede terus, bikin susah, nggak pernah ngomong begitu. Ya, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngomel. Pernah sih katanya, ada ibu yang ngomel. Ngomelnya ke siapa? Ke suami. Terutama pada saat waktu mau melahirkan. Waktu melahirkan, enak, nikmat, atau sakit? Sakit. Terus dia bilang, gara-gara kamu. Ya, saya sakit dan menderita. Ya, dia marahin suaminya. Kamu ini yang jadi gara-garanya. Udah ya, tidak mau lagi. Tahun depan 2 tahun lagi hamil lagi. Artinya apa? Waktu sakit mau melahirkan, wah nggak mau lagi, ngeluh. Wah sakitnya minta ampun. Setelah itu lupa, ya lupa. Hamil, ya hamil aja lagi, jalani lagi. Ya. Jadi perempuan itu kuat. Perempuan itu hebat. Bayangkan mama saya 10 kali hamil, 10 kali melahirkan. 9 bulan 10 hari, udahlah ambil 9 bulan. Dikali 10, udah berapa tahun itu mengalami hamil. Jadi saya bisa membayangkan betapa repotnya ya seorang ibu. Apalagi zaman dulu kan masih punya istilah apa? Banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak, banyak biaya. Ya, banyak biaya. Jadi zaman sekarang anak cukup 2 saja. Keluarga berencana. Itu
Yang keempat, seorang ibu kuat mengandung 9 bulan 10 hari. Dengan segala macam bebannya, dengan segala masalahnya, dengan segala rasanya, dia sanggup menjalani. Sementara laki-laki nggak sanggup. Ya, itu saya hebat juga. Ada yang bisa bikin percobaan seperti itu ya. Dikasih ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya menyerah di bulan keempat, bulan kelima, nggak tahan, stop. Padahal masih ada sekian bulan lagi dan pasti makin berat bebannya. Yang kelima, hebatnya seorang ibu. 9 bulan menderita, nggak enak, tapi puncaknya adalah saat melahirkan. Saat melahirkan itu adalah saat saat hidup, antara hidup dan mati. Betul nggak? Masa sih? Ya. Kenapa disebut antara hidup dan mati? Karena ada risiko. Risiko pendarahan. Ada yang dokter bilang kepada suami, Pak, mana yang harus diselamatkan? Ibu atau bayi? Ya. Ada yang posisi bayinya sungsang, terbalik, kepala harus di bawah, jadi kaki yang di bawah. Jadi waktu melahirkan itu antara hidup dan mati. Seorang ibu mempertaruhkan nyawanya untuk kelahiran bayinya. Antara hidup dan mati. Kalau suami ditanya oleh dokter, Pak, pilih bayi, pilih ibu. Kira-kira suami-suami pilih yang mana ya? Hah? Ayo, suami-suami pilih mana? Kalau itu terjadi, pilih istri, pilih anak. Kebanyakan, ya, kebanyakan, kebanyakan pilih istri. Kenapa? Istri bisa bikin anak lagi, melahirkan lagi. Tapi kalau pilih anak, istri sudah nggak ada. Tapi kalau ibu ditanya oleh dokter, pilih ibu atau pilih bayi? Ibu pasti akan bilang apa? Pilih bayi. Artinya seorang ibu mau mengorbankan diri. Biar saya nggak ada, asal anak saya hidup. Anak saya lahir. Itulah seorang ibu. Luar biasa. 9 bulan 10 hari dia menderita, nggak jadi masalah. Setahun. Kemudian hamil lagi, nggak masalah. Setiap mau melahirkan antara hidup dan mati, meregang nyawa, nggak masalah. Saya rasa sedikit sekali bapak-bapak ya yang pernah melihat kelahiran dari bayinya, anaknya. Benar apa betul? Ibu-ibu waktu melahirkan suami lihat? Enggak ya? Suami-suami waktu istri melahirkan didampingi dilihat? Lihat? Oke, ada. Ada yang bilang tidak boleh katanya. Ya. Anak saya 2. Dan sebelum melahirkan, istri saya melahirkan, saya cari dokter yang boleh nggak dok? Saya lihat. Kalau nggak boleh, saya pindah dokter. Boleh. Nah, jadi dua-dua proses kelahiran anak saya lihat. Ya harus berani. Kalau nggak berani, nanti si dokter nggak mengizinkan. Kenapa? Bapaknya semaput nanti. Ini mau nolong si ibu, nolong si bapak. Kenapa bapak pingsan? Gak kuat lihat darah pak. Ah, ya jangan lihat. Ya, jangan lihat. Cari penyakit namanya itu. Ya. Nah, saya dua-dua kelahiran anak saya lihat. Dan saya cari dokter yang saya boleh di dalam ruangan. Kalau dibilang tidak boleh, udah ganti dokter. Nah, jadi anak pertama saya lihat bagaimana istri saya, Ibu Hana, malam dia udah sakit, malam itu dibawa ke dokter, sorry, dibawa ke rumah sakit. Nggak tahu masih ada nggak ya, Suster Teja? Udah nggak ada ya. Dulu antara Suster Teja dengan Suster Lim, nah itu saingan, ya.
bukan saingan lah, tapi pokoknya dua itulah yang top di kota Bandung, ya. Nah, masuk ke Suster Teja malam, udah sakit, udah mules, bayinya nggak keluar keluar sampai tengah malam, sampai subuh, sampai pagi, belum keluar keluar. Jadi dari malam sampai keesokan harinya, pagi, belum melahirkan. Pagi pindah ke siang, juga belum melahirkan. Sementara Ibu Hana udah, aduh, aduh, aduh. Dan yang dipanggil bukan saya. Siapa yang dipanggil? Mamanya yang dipanggil. Lalu saya di sebelahnya. Tapi dipanggil mama, mama gitu lah, saya dicuekin gitu ya. Malam masuk rumah sakit, subuh, pagi, siang, jam 2 siang baru lahir Lewi. Berapa jam itu? Dan selama sekian jam itu penderitaan, kesakitan. Itulah seorang ibu. Beda dengan Yosua. Ibu Hana sudah mulai ngerasa, oke, saya bawa. Sempat-sempatnya saya ke PT Kereta Api Indonesia di Viaduk karena masih ada urusan kerjaan di situ. Mampir, taruh mobil, parkir, Ibu Hana di mobil, saya masuk, urus, balik lagi, baru ke Suster Lim. Satu, yang nomor satu Suster Teja, Yosua, Suster Lim. Jadi santai itu, santai. Masih nunggu di mobil gitu ya. Sampai ke Suster Teja, periksa, nggak lama, masuk ke ruangan, saya ikut masuk, apa namanya, brojol. Brojol, semua saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, dua-duanya. Dua-duanya. Kata orang kalau suami langsung melihat istrinya melahirkan, itu sayang istri gitu. Ya, karena dia lihat bagaimana proses, bagaimana penderitaan, sakit dan sebagainya, dia lihat. Anak lihat nggak? Enggak ada, masih bayi. Ya, maka ada suami yang memvideokan proses kelahiran, ya, untuk jadi dokumentasi. Betapa seorang ibu tidak mudah mengandung 9 bulan lebih dan kemudian melahirkan, menjelang melahirkan sakit. Yang terakhir, seorang ibu lebih capek daripada seorang bapak. Setuju nggak? Tergantung siapa yang jawab. Kalau ibu-ibu bilang pasti setuju, setuju, setuju. Bapak-bapak bilang enggak dong. Saya lebih capek cari uang. Menurut saya, seorang ibu lebih capek dari seorang bapak. Walaupun saya seorang bapak, ya. Kenapa? Ibu itu perannya banyak. Lihat, mulai dari bayi lahir, dia jadi suster. Betul? Mandiin, ganti popok, cuci popok. Sekarang sih enak ya, nggak pakai popok-popok lagi ya. Dia pakai pampers ya, buang, buang, beres. Tapi kalau dulu, wah itu jemuran penuh dengan anak sekarang tahu nggak popok ya? Nggak tahu ya popok itu apa ya. Nah, kemudian ibu-ibunya sendiri pakai apa? Gurita, kemben. Jadi itu popok itu banyak. Kalau hujan, aduh, pusing. Kenapa? Ini belum kering. Sementara si
bayi kencing, beol, kencing, beol. Jadi suster, tukang cuci, tukang mandiin, ganti baju. Satu. Kedua, ibu jadi dokter. Kok bisa? Anaknya panas, ambil bawang, ambil minyak. Minyak apa? Campur. Kemudian dia apain? Dibalurin. Oh, itu jadi dokter dia. Jadi dokter dia. Yang ketiga, ibu jadi apa? Jadi chef, tukang masak. Harus bikin anaknya bubur. Umur sebulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun. Masak untuk anak. Pertama jadi suster. Kedua jadi apa? Dokter. Ketiga jadi apa? Tukang masak. Keempat jadi apa? Jadi guru. Ngajarin anaknya. Ngajarin. Padahal di sekolahin. Tapi di rumah dia harus ngajarin anaknya. Jadi guru. Belum mendidik lagi. Sementara si bapak pagi berangkat kerja. Pulang tidur. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ya. Baca koran dulu. Leha-leha dulu, nonton TV dulu. Sementara seorang ibu dari pagi ke pagi, sibuk terus. Jadi saya harus bilang, saya harus akui, seorang ibu lebih capek daripada seorang ayah, seorang bapak. Bapak-bapak boleh nggak setuju? Boleh. Ini demokratis. Tapi saya, seorang bapak, saya mengakui istri lebih capek, ibu lebih capek daripada saya. Nah, dengan hal-hal seperti itu, ada 6 hal hebat yang dilakukan, diperankan oleh seorang ibu. Pertanyaannya, bagaimana anak-anaknya kepada ibu? Yuk, kita baca Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Yuk, baca sama-sama. Ulangan pasal 5 ayat 16. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayo anak-anak, hormati ayahmu dan ibumu. Tapi dari tadi Pak Yunus bilang ibu terus, bapaknya enggak. Ya sabar. Kan ini memperingati apa? Hari Ibu. Terus bapaknya kapan dong? Sabar. Ada waktunya. Kapan? Bulan depan. Loh, emang bulan depan ada apa? Bulan Juni adalah Happy Father's Day. Jadi semua ada waktunya. Kok perempuan duluan ya? Istri duluan ya? Iya, orang Inggris selalu bilang ladies first. Ya, bukan gentleman first. Tidak. Perempuan duluan diutamakan. Nah, istri pun diutamakan. Happy Mother's Day-nya di bulan Mei, Happy Father's Day-nya di bulan Juni. Ya, sabar bapak-bapak. Ya, oke. Jadi hormatilah ibumu. Kenapa? Bukan karena kesopanan, bukan karena etika, tapi ini perintah. Perintah dari siapa? Dari Tuhan. Nggak ada pilihan. Ini bukan himbauan. Perintah Tuhan. Hormati ibu. Kalau ingin kau panjang umur dan baik keadaan. Jadi kalau ada anak yang tidak menghormati ibunya, pendek umur. Itu bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan.
atau panjang umur, tapi hidupnya tidak baik-baik saja. Mau panjang umur sakit-sakitan? Mau panjang umur nggak bisa apa-apa? Nggak mau. Mau panjang umur hidupnya senang? Nah, hormati ibumu. Hormati ibumu. Oke. Amsal 23. Amsal 23 ayat 22 dan 25. Ayat terakhir. Amsal 22 ayat 22 dan 25. Oke, kita baca bersama-sama ya, dua ayat ini. 22 dan 25. 1, 2, 3. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan kamu. Perhatikan ya. Perhatikan. Dari ayat 22, dengarkan ayahmu yang memberanakan engkau. Ayah disebutkan pertama. Tetapi yang setelah itu, janganlah menghina ibumu. Kalau ia sudah tua. Ada rupanya anak yang menghina ibunya ya? Ada. Malin kunda, anak durhako. Ya, dikutua jadi batua. Gitu ya. Ibunya sudah tua, udah mulai keriput, udah mulai nggak kuat kemana-mana. Jangan sekali-kali anak menghina ibu. Karena ibu tua, ibu capek, ibu keriput semua karena ngurus anak. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Nah, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Bikin ibumu senang. Bikin ibumu gembira. Bikin ibumu sukacita. Bikin ibumu bangga. Jangan sebaliknya. Anak-anak yang melawan orang tua. Ayo, orang tua saya tanya. Gimana perasaanmu anak-anak melawan orang tua? Hah? Hah? Iya, melawan orang tua dosa. Tapi perasaanmu bagaimana kalau anak-anakmu bandel melawan orang tua? Ih, tak pites nih, masukin lagi ke dalam perut. Sedih. Terus apa lagi? Kesel. Apa lagi? Jengkel. Saking jengkelnya ya. Ayo, anak-anak jangan mendukakan hati orang tua, khususnya ibu. Sebab engkau juga nanti akan jadi orang tua. Kalau perempuan jadi ibu, laki-laki jadi bapak. Dan kalau sudah punya anak, apa yang kau tabur itu yang kau akan tuai. Anakmu bisa nanti perlakukan kau 2 kali lipat daripada yang kau lakukan pada ibumu. Kenapa? Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Ya, jadi mari jangan bikin ibu kita sedih, jangan bikin ibu kita kecewa, jangan bikin ibu kita marah, tapi bikin dia senang, bikin dia gembira, bikin dia bahagia, bikin dia bangga kepada anak. Cici saya hari-hari ini sedang berada di Jepang untuk berekreasi, ya, berekreasi, berlibur, berdharma wisata bersama dengan anaknya. Jadi anaknya bawa cici saya jalan-jalan ke Jepang. Nah itu dia, anak tahu bagaimana menyenangkan hati orang. Jangan nanti kalau orang tua sudah nggak ada, aduh,
aku nyesel, aku nggak bisa begini, nggak bisa begitu, percuma. Apa segala macam ini percuma. Ya ada video ya, ada video. Ayahnya meninggal, terus dia nyanyi, di mana akan ku cari. Lagu apa? Hah? Lagu Dunia Ayah. Ya. Dia sedih, dia menyanyi, mengungkapkan perasaannya. Kalau memang sayang sama ibu, gembirakan dia, bahagiakan dia. Waktu kapan? Masih hidup. Kalau sudah nggak ada, percuma. Mau ngasih uang apapun, mau ngasih persiapan pun, nggak bisa. Ya, jadi firman Tuhan hari ini dalam rangka Happy Mother's Day, Tuhan ingatkan kita. Jangan hina ibumu, jangan kecewakan ibumu, jangan buat sedih ibumu, jangan buat marah ibumu. Karena sekali ibu marah, bahaya. Bahaya. Waspadalah. Waspadalah. Ya. Puji Tuhan. Ayo mari kita